Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Primadinata dengan NIM 24010303052. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan video presentasi sebagai pemenuhan ujian akhir semester pada mata kuliah pemrograman Web 2. Mata kuliah ini merupakan bagian dari pemrograman dari program studi teknik informatika Universitas Duta Bangsa Surakarta yang diampu oleh Bapak Muhtarom SE Eskom Mkom. Melalui video ini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan hasil dari tugas yang telah saya kerjakan sebagai dengan ketentuan yang diberikan. Semoga video ini dapat menjelaskan materi dengan baik dan mudah dipahami. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, di sini saya membuat sistem bengkel ya teman-teman, seperti ini. Ini untuk tampilan data spare part dan dashboardnya. Sebelum lebih jauh lagi, mungkin saya bisa menjelaskan dulu untuk bagian flowchart atau alur dari sistem yang saya buat ini. Oke, dari di sini ada dua user ya teman-teman, yaitu admin dan staff. Nah, keduanya ini memiliki peran atau fungsinya masing-masing di sini. Nah, kita bisa lihat di sini. Dari sini kan kita bisa mulai dari sistemnya login admin atau staff ya, ini maksud saya ini, terus melalui dashboard utama. Dan di dashboard utama ini di bagian headernya nanti ada fitur tambahan untuk admin, nanti bisa mengelola user. Dan untuk staff tidak bisa, cuma bisa edit data diri sendiri aja. Dan untuk transaksi barang keluar itu tadi ada di halaman nanti, di halaman data spare part, bisa memilih barang sesuai dengan kategori dan jumlah yang akan keluar untuk di display lah. Cek stok cukup atau tidak, nanti juga dipilih. Pas muncul nanti error, sebagai macamnya lah, sesuai dengan alur sistemnya. Dan untuk manajemen spare part sendiri, input data barang, pilih supplier dan lain sebagainya. Oke, cukup singkat saja untuk penjelasan flowchartnya, kurang dan lebihnya seperti itu. Soalnya di sistem saya ini kemarin pas waktu pertengahan pembuatan sistem juga sedikit berbeda dengan flowchartnya, saya akui itu, karena untuk pengembangannya sendiri pun seperti itu ya teman-teman. Oke, sekarang kita bisa lihat struktur database-nya dulu. Di sini saya pakai atau membuat database sendiri ya, ini DB bengkel ini, dan ada 4 tabel. Ada tabel spare part, tabel supplier, tabel transaksi, tabel user, sesuai dengan apa yang teman-teman lihat di sini ya. Bisa lihat ada 4 tabel. Nah, cara membuat tabelnya itu ada di sini teman-teman. Nah, di new database ini tinggal ketikkan nama DB atau apalah kalau teman-teman ingin buat, lalu pencet tombol create ini. Nah, nanti tinggal diedit, tambahkan tabel dan sesuaikan struktur dan tipe data yang sesuai dengan kebutuhannya. Bisa dilihat di sini, bisa ada 4 tabel dan 4 tabel ini memiliki strukturnya masing-masing. Ini saya jelaskan ya. Ya, itu data dummy ya teman-teman. Oke, di tabel spare part ini ada 9 struktur ya, dari mulai ID barang, varchar menggunakan tipe data varchar, nama barang juga varchar, merek pun varchar, kategori varchar, stok in, harga integer, itu maksudnya integer. Untuk foto barang itu varchar 255 dan defaultnya ini default JPG ya teman-teman. Dan untuk yang ke-8 itu ID supplier yang diambil dari tabel supplier nantinya. Dan terakhir ada tanggal masuk barangnya berapa. Kenapa stok dan harga ini pakaiin? Karena integer itu tipe data yang bisa dihitung ya teman-teman. Nanti kan ada dihitung tuh barang keluar berapa dan harganya total
per barangnya itu berapa, nanti kan untuk perhitungan seperti itu. Untuk varchar itu hanya karakter bebas ya, diinputkan. Dan untuk tabel supplier sendiri strukturnya ini. Nah, cuma sedikit aja, ada ID supplier, nama supplier, nomor telepon, dan alamat, nggak lebih. Dan sama ini untuk ketiga field ini varchar semua, cuma beda di panjangnya aja. Dan alamat kita menggunakan tipe data teks. Dan untuk tabel transaksi memiliki struktur, ada 7 struktur atau 7 field lah ya istilahnya. Ada ID transaksi, tanggal transaksi, ID barang yang diambil dari tabel spare part, dan jenis transaksinya masuk atau keluarnya itu pakai enum, karena nanti ada menu drop down-nya. Dan bukan drop down sih, lebih ke nanti bisa dilanjut saya jelaskan nanti di sana. Oke, dan untuk jumlah barangnya berapa, jumlah stoknya, jumlah barang itu nanti bisa masuk atau keluar, jadi fleksibel. Dan untuk keterangan sama seperti alamat tadi, kita pakai teks. Dan jangan lupa untuk ID user di sini diambil dari tabel user. Soalnya kenapa harus pakai, karena nanti biar jelas siapa yang mengeluarkan barang, siapa yang memasukkan barang tersebut, seperti itu teman-teman. Nah, untuk tabel user sendiri memiliki struktur ada 8 field, ada ID user, username, password, nama lengkap, nomor telepon, role, foto profil, status aktif. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, role di sini juga memiliki 2 ya, dan pakai tipe data enum, admin, dan staff. Seperti itu. Dan kita bisa lihat relasi antar tabelnya di sini di more ini. More dipencet di designer. Kita lihat relasi antar tabel yang saya jelaskan tadi. Oke. Nih. Nah, cukup seperti ini aja biar jelas ya teman-teman. Oke. Nah, bisa dilihat di sini untuk ID untuk pada tabel transaksi ini, ID user berrelasi dengan tabel transaksi, dan tabel spare part ID barangnya berrelasi dengan tabel transaksi. Untuk kejelasan transaksinya nanti, untuk ID user itu siapa yang ngeluarin, itu seperti yang saya jelaskan tadi, siapa yang masukin barang, dan bisa ditentukan dari jenis transaksinya masuk atau keluar, seperti itu. Dan ini untuk ID barangnya itu juga penting, karena buat mengambil detail barangnya itu kita butuh ID barang ya, makanya kita relasikan ke tabel transaksi. Dan untuk tabel supplier sendiri, ID suppliernya pun juga berrelasi dengan tabel spare part atau data barangnya lah, karena barang ini dari mana asalnya, seperti itu. Oke, untuk penjelasan database-nya mungkin cukup singkat saja seperti itu, dan kita mulai simulasikan aja ya teman-teman. Oke, nah di sini saya simulasikan dulu untuk pembedanya ya teman-teman. Kita login dulu pakai Dimas, nama saya sendiri, dan ini passwordnya. Oke, kita enter. Nah, seperti yang itu tadi ada pemberitahuan dari Google kalau passwordnya mudah ya. Ini seperti yang saya jelaskan, ini role yang saya pakai di sini admin ya. Admin bisa mengelola user, edit profilnya sendiri. Misalkan ini Dima, atau nama lengkap aja deh, Prima aja ya, Prima. Simpan. Nanti otomatis berubah. Nah, Dimas Prima. Oke. Dan kita tambahkan. Oke. Simpan. Oke, dan ini sudah berubah sesuai dengan ketentuan yang saya mau atau fitur yang sudah berjalan. Oke, dan di sini kelola user pun juga sama, bisa edit profile. Ini nanti masuk ke halaman edit profile tadi. Dan sebelum jauh ke bawah sini, kita jelasin dulu di sini juga ada kategori, yaitu dua admin maksudnya, dua kategori, yaitu admin dan staff. Nah, kalau semua nanti datanya sesuai, kita bisa menghapus kok. Kita bisa menghapus misalnya Iksal Bosawit ini kita hapus. Yakin mau hapus, oke. Tapi kita bisa lihat dulu apakah bisa diedit
tentu saja bisa Pixel Boss Mafia gitu misal. Oke, simpan update Boss Mafia ini sudah, lalu kita hapus and yap, tara, hilangkan, dan kita bisa mencari misal kita mau cari Hutao, nah ini ada Hutao Yahui ada itu. Oke, dan untuk penjelasannya di codingnya seperti ini. Oh ya, saya belum simulasikan untuk staffnya ya. Oke, sebentar. Oke, kita kasih Hutao terus 3. Apakah benar? Oke, sepertinya saya salah memasukkan. Sebentar. Ini tahu 3. Oke. Tahu 1 2 3. Oke. Nah, ini pun cuma bisa edit profile dan itu semuanya jalan. Oke, sekarang kita pakai akunnya Hutao aja ya. Oke, kita jelaskan sebelum lanjut ke fitur lainnya, kita jelaskan dulu di bagian coding ya teman-teman. Oke, tadi kita memainkan pada halaman login sendiri, tampilannya tadi seperti itu, dan kita masuk ke dalam folder out untuk login.php. Nah, di halaman login sendiri ini CSS nya saya pakai Tailwind ya teman-teman, ini untuk panggilan dari style CSS nya, dan saya tambahin sendiri ini untuk penyesuaian. Ini sudah saya beri penjelasan untuk warna, anti scroll, karena waktu itu pas saya buat prosesnya itu lumayan ya teman-teman, berubah sendiri. Itu saya adjust di sini dan saya kasih tanda sendiri biar nanti saya nggak bingung ya. Oke, kita jelasin dulu ya, kita logout dulu. Oke, nah ini pada selamat datang ini tadi from dari from loginnya ini ya teman-teman, dan ini sudah disesuaikan dari database yang ada. Ini untuk tampilannya. Oke, dan ini My Bengkel ya, ini logonya, yaitu logo yang kecil ini teman-teman, My Bengkel ini, dan kita kontrolnya di out.php ini teman-teman. Kenapa sih kok bisa dan bagaimana kok bisa? Karena ini saya mengambil datanya dari database, atau bukan mengambil sih, menginputkan sih. Iya, mengambil dari database yang udah ada ya, disesuaikan dengan ini, yaitu session set dari mulai ID user, username, nama, role, foto, dan itu semua sesuaikan dengan field yang kita buat di database tadi ya teman-teman. Oke, dan kita buat juga logikanya di sini. Semisal nanti passwordnya atau salah, nanti muncul password salah ataupun username nggak ketemu atau seperti gitu. Oke, ini kita pembuatan fungsinya ada di controllers ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Oh iya, sebentar, kita sambil simulasikan. Tahu 1 2 3 masuk. Nah, oke. Nah, terus kita untuk di bagian dashboard teman-teman, kita bagian dashboard ini index.php. Nah, sebentar saya jelaskan dulu untuk kontrol, jangan ditutup ya. Oke. Nah, di dashboard sendiri kontrolnya pun juga sama. Ini disesuaikan dengan field yang sudah ada tadi ya teman-teman, codingan yang ada di database tadi. Lalu kita definisikan di sini. Kita cukup panggil aja yang udah ada. Oke, dan ini untuk tampilannya pada dashboard. Ya, sebentar, controllernya dashboard. Ya, kita lihat dulu. Cukup simpel aja kan, nggak ada yang bagaimanapun. Oke, kita lihat dulu. Oh ya, maaf teman-teman, ini ada peringatan dari Laravel. Soalnya di sini saya pakai Laravel teman-teman, lebih simpel aja. Oke, di bagian dashboard. Oh ya, untuk pendefinisian ini tadi ya, ini ada di bagian ini ada di bagian template, karena ini saya pakai template saya sendiri.
sebentar, di layout di template ini. Nah, kenapa kok bisa membedakan antara staff dan user sih bang? Nah, ini sebentar saya carikan logika codingannya dulu. Oke, sebentar, saya agak lupa soalnya udah lama ini saya buatnya. Ini if jika ini get ini mengambil dari role ya, database tadi di database yaitu fieldnya role admin. Nah, admin nanti akan membuka kelola user, halaman kelola user seperti itu. Dan nanti halamannya di mana? Di bagian dashboard ya teman-teman. Beda lagi nantinya. Oke. Ini seperti ini untuk bagian template, dan ini saya bagi dua untuk main content, yaitu headernya ini tadi meliputi profile untuk halaman kelola user tadi dan edit profile dan seperti itu. Dan ini untuk bagian tombol keluar yang tadi ya mau keluar atau batal seperti itu. Ini ada drop down menunya logout ini seperti itu. Dan ini untuk sidebar menunya, saya lupa menjelasin dari awal tadi, meliputi dashboard yaitu data barang, data supplier, riwayat transaksi, laporan. Dan ini untuk menu utamanya ini tulisan dari ininya. Sebentar. Nah, ini menu utama, inventory, dan ini menu-menu yang saya buat untuk sistem ya saya buat ini. Oke, sepertinya udah untuk bagian layouting. Oke, kita simulasikan lagi di bagian dashboard teman-teman. Di bagian dashboard sendiri, total spare part ini nanti akan mengarah ke data spare part. Kita bisa lihat, nah bener kan, di halaman data spare part kita ini. Oke. Dan ini stok menipis pun juga, karena ini stoknya aman semua, jadi aman aja, tidak ada peringatan. Ini nanti semisal habis merah, kalau menipis nanti saya setting di angka 5 ya. Kalau transaksi hari ini akan ke riwayat transaksi ya teman-teman. Ini tadi sudah saya simulasikan sebentar, dan di sini juga bisa difilterasi filter. Oke teman-teman, kita cek dulu. Oke, sebentar ya, masih 17 menit. Oke, kita masuk ke dashboard. Oke, lihat semua. Nah, dilihat semua ini juga langsung ke riwayat transaksi ya teman-teman. Tapi di sini nanti juga random aktivitas terbaru, yaitu dari atas sampai bawah itu ya teman-teman. Disesuaikan juga tanggalnya. Oke, ini juga usernya yang mengeluarkan barang, ini memasukkan barang. Oke, seperti itu. Oke, kita masuk ke dalam tampilan codingannya, yaitu dashboard. Nah, pada bagian dashboard sendiri, itu tadi ada beberapa 3 kolom ini yang saya bagi untuk mempermudah user dan memberitahu kalau ada stok yang menipis, ada juga total spare partnya berapa, transaksi hari ini berapa, dan aktivitas terbarunya. Bisa dilihat di sini. Ini untuk widget atau tampilan yang mencangkup ya aktivitas terbaru ini yang dipanggil sesuai database yang ada. Ini bisa dilihat, ini adalah codingannya. Ambil 5 data teratas ya. Ini saya setting seperti ini untuk mengambil 5 data terbaru teratas. Intinya seperti itu. Yang barusan ini ada penyesuaian dari tanggal, maaf sebentar, tanggal transaksi ini disesuaikan dengan database yang ada ya teman-teman. Jangan samakan dengan punya saya, sesuaikan aja. Bahkan namanya pun juga ada, jumlah, ini semuanya ada di sini. Nah, kalau semisal itu semuanya tadi nggak ada aktivitas yang terbaru, baru mulai ada tulisan belum ada aktivitas seperti itu. Oke. Untuk menu 3 teratas tadi ini untuk menu data spare part ya teman-teman. Nah, kita bisa buat kondisi lagi nih di sini menggunakan variabel ini, total barang, yaitu totalnya berapa sih gitu. Itu nanti ini akan muncul.
semisal barangnya hilang pun nanti juga jadi 5 gitu, bisa. Coba kita mainin ininya ya, kita coba hapus salah satu barangnya di sini. Oke, kita hapus. Oke, disebut di dashboard 5 item. Nah, itu disesuaikan dengan ini ya teman-teman. Nah, bahkan ini pun juga filtrasi untuk filter stok menipis inilah. Dan ini untuk kotak yang transaksi hari ini, yang nanti kalau dipencet kita pindah ke riwayat transaksi. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan pindah ke data spare part. Oh iya, saya belum menjelaskan untuk controllernya ya. Di dashboard cukup simple aja, kita tinggal panggil barang-barang yang udah ada, tinggal nanti kita buat kondisinya di bagian data spare part, yaitu menambahkan barang maupun mengeluarkan barang dan melihat detail barang yang sudah diinputkan, seperti itu. Oke, nah ini untuk fungsinya ya teman-teman, yang saya definisikan tadi itu total barang itu ya, all count result. Nah, kita pakai perhitungan seperti itu. Stok kritis, nah ini saya setting 5. Semisal stoknya tinggal 5, nanti ada peringatan, semacam peringatan gitu. Ini kalau kurang gitu. Kalau transaksi hari ini disesuaikan pakai date formatnya YMD, yaitu year, month, date, yaitu tahun, bulan, dan hari. Dan ini pun juga pakai count all result, semuanya sama. Tapi ini disesuaikan, kalau yang transaksi hari ini disesuaikan dengan field, yaitu tanggal field transaksi ini. Oke, sesuai dengan database yang ada. Nah, ini pun juga disesuaikan transaksi modelnya, yaitu get riwayat lengkap, alias kita mengambil riwayat yang terbaru yang sesuai dengan database, seperti itu. Ini untuk penyesuaian, yaitu dashboard. Ini fungsinya dipanggil ke dashboard index.php ini. Oke, seperti itu. Oke. Setelah itu kita lanjut ke data spare part. Nah, di data spare part ini kita bisa menambahkan barang seperti ini. Ini otomatis ID-nya auto ya teman-teman. ID-nya sesuai yang udah ada. Ini kan tadi ada BRG02. Nah, kita langsung masukkan BRG03, yaitu misalkan kita mesin Daytona Anima 190 cc. Karena kita di sini tidak ada tipe kategori barangnya mesin, kita tambahkan saja mesin. Oke, dan ini mereknya Daytona. Dan masuknya ini, oh ya, saya belum memasukkan suppliernya ya teman-teman. Data supplier kita masukkan dulu. Daytona, nomor teleponnya kita acak aja, tidak perlu. Yang penting kita real ini masukkannya. Kita pakai data, oh ya, Los Angeles aja lah, Angeles. Oke, simpan supplier. Oke, karena ini azan teman-teman, kita pause dulu videonya. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Kita tadi sampai pada halaman baru saja menambahkan supplier baru untuk memainkan ya di bagian data spare part ini. Oke, sekarang kita tambahkan mesin tadilah ya, namanya mesin Daytona Anima 190 cc, mereknya Daytona sendiri, Daytona. Dan karena kita belum ada kategori mesin di sini, kita tambahkan saja mesin. Kita tambahkan yaitu Daytona itu sendiri tadi. Stok awalnya kita buat kira-kira 500 mesin. Harga jualnya itu kan 19 juta, 20 juta ya. Oke. Kita nggak usah pakai titik ya, suruh
enggak, pokoknya nomornya 123 123. Oke, kita pilih choose file, yaitu kita memilih barang. Maaf, ini kenapa masuk sini? Hah? Oke, apalah ini. Oke, kita masuk sini ya, ke Daytona-nya itu sendiri. Kita cari, saya sudah siapkan asetnya Daytona. Ya, ini. Oke, Daytona PNG, simpan barang. Oke, kita cari di sini aja deh. Nah, ini sudah ada mesin Daytona, kita cari. Oke, ada kan? Daytona. Kita sekarang coba main ini deh, main di bagian kategori. Ini mesin sudah update ya, ini mesin sudah ada di sini, kategorinya aki, terus ban, oli, dan mesin, dan busi. Oke, sudah semuanya. Di sini kita juga bisa edit barang. Misal kita pakai semuanya dulu, edit barang. Misal kita juga bisa menghapus. Kita coba edit ini deh kita. Nah, kita coba edit penamaan, misalnya Daytona Anima Sleep Engine, kita tambahin keterangan sleep karena memang mesinnya mesin tidur ya, Sleep Engine. Oke, kita update. Nah, Sleep Engine 190 cc. Oke. Dan di sini kita juga bisa menghapus barang. Misalnya kita ini aki kering, hapus saja. And yap, kita bisa menghapusnya. Misal itu expired atau kenapa gitu. Misal kita mau mengeluarkan barang tersebut, kita tinggal pilih aja. Misalnya mesin Daytona ini kita mau mengeluarkan totalnya ini tadi ada 500 unit, harga per unitnya 20 juta. Misalnya kita mau mengeluarkannya 225 karena display toko. Oke, kita centang dulu. And yap, barang keluar berhasil dicatat. Catatannya kemana? Catatannya ke riwayat transaksi. Nah, ini dia Daytona keluar mesinnya, barangnya maksudnya. Oke, langsung saja kita masuk ke, karena kita ingin menambahkan ini karena ini tadi kurang, dan kita cukup edit aja. Kita tambahkan jadi misalnya jadi 700, stok keluar tambah lagi masuk. Oke. Nah, data spare part berhasil diperbarui dan riwayat stok tercatat. And yap, berada di sini. Sementara itu untuk data supplier cukup simple aja tadi, cukup tambah supplier, cari supplier bahkan Daytona itu sendiri tadi, atau Honda atau MR, toko apa ya, ban tadi, CIV ban itu misalnya ya. Dan untuk di riwayat transaksi sendiri seperti yang saya bicarakan tadi, yang saya jelaskan tadi, di sini pun juga sesuai dengan database yang ada, yaitu waktu yang di sini entah itu waktu masuk, keluar, terus jenis barangnya, mesin ini, terus nama barangnya, jumlah, keterangan atau tujuannya, dan siapa yang mengeluarkan. Ini juga bisa di print ya teman-teman, koreksi stok ini. Nah, ini jumlahnya total aja sekian, seperti itu, bisa print maupun unduh. Oke. Untuk data supplier, data spare part, data supplier udah. Kita juga bisa filtrasi nih, bagian mana aja yang mau kita filter tanggal sekian sampai tanggal sekian. Misalnya tanggal 1 sampai tanggal 20 kita coba filter. Oke, barang yang di display di sini pun beda. Mesin yang barang yang bertipe mesin yaitu Daytona tadi nggak ada kan di sini. Karena kita periode tanggal 1 sampai tanggal 20. Oke, dan kita bisa cari transaksi MR1, MR01. Sebenarnya 01 ini.
ini kan ada di sebelahnya, ini semuanya langsung keluar. Atau oli misalnya, nah oli motor, oli Yamaha ini keluar. Dan untuk laporan di sini, laporan di sini itu maksudnya mutasi bulanan yang ada lah ya teman-teman, mutasi bulanan yang ada. Di sini juga sudah disesuaikan dengan database secara rinci sesuai relasi tabel yang ada tadi. Kita juga bisa bulan berapakah dari, kita kan cuma main di bulan Januari aja ya, dan tahun 2026 kita coba cari deh ya. Ini tadi semuanya keluar 15 transaksi totalnya, dan ini top 3 item atau top 3 item teratas yang apa ya namanya, yang paling laris. Ada oli motor, ban depan Matic yaitu, dan oli Yamaha Loop lagi. Kita coba preview cetak. Oke, ini ya teman-teman. Dan di sini juga dari tanggal, nama barang, kategori, jenis yaitu masuk atau keluar, jumlahnya berapa, dan keterangan tujuan. Cukup itu aja teman-teman. Untuk fiturnya pun juga minim lah ya, tapi ini termasuk jelas bagi saya sendiri, dan saya juga puas mengerjakan ini ya teman-teman, project untuk sistem ini, dan sudah saya atur sendiri. Dan melalui video ini juga saya menjelaskan ya itu tadi, sesuai dengan apa yang saya mau. Mungkin sekian video dari saya. Semoga bisa membantu teman-teman dalam menyelesaikan sistem atau mencari referensi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.